Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sedikara Mendepa. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar di kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran yang ketiga. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu akan mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Nah, jadi adik-adik, kita harus biasakan makan ikan, ya. Kita harus membiasakan sarapan pagi, ya, agar kita bisa mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Ayo semangat! Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu telur atau pupar, yang kedua beranak atau vivipar, dan yang ketiga bertelur dan beranak atau ovovivipar. Bertelur atau vivipar. Nah, ini kemarin kita sudah juga pelajari dan kita ulangi lagi hari ini. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut vivipar, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Tentu ada adik dan anak semua atau anak-anak semuanya bisa. Beranak atau disebut vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Itu anak-anak atau adik-adik bisa ya menyebutkannya lagi. Bertelur dan beranak atau ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, yang disebut dengan ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Tentu adik-adik atau anak-anak semua dapat menyebutkannya, ya. Kamu sudah banyak mengetahui jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus membuat cara perkembangbiakan, penjelasan ciri-ciri dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Jadi ini adik-adik, kita sudah belajar kemarin. Sekarang mari kita buat ya dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu tentu adik-adik sudah tahu, sudah pahamnya. Nah, ini peta pikirannya. Di tengah-tengah ini ada perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu yang pertama tadi apa? Kalau bertelur di ovipar. Nah, ini contohnya. Nah, itu kita masukkan ke situ, kita tempel gambarnya dan kita kasih penjelasan ciri-cirinya apa, ya. Nah, ini contoh bertelur atau ovipar.
Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovipar adalah ayam, angsa, bebek, burung, ikan, katak, penyu, capung, cicak, kadal, lebah, dan lain-lain. Artinya lagi. Nah, caranya seperti itu Adik. Coba cari hewan yang lain ya. Nah, coba cari tadi ovipar, ovipar dan vivipar. Caranya seperti ini ya. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukuri? Mari kita pelajari. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Ini belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Ya, nah itu nanti ada tugas kita. Ini dia judulnya ayam. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan berjejer lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan mencintai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jejer kecil. Bulu ekornya pendek. Nah itu ada perbedaan yang jantan dan yang betina. Terus yang pertama tadi atau paragraf pertama, di Indonesia ini banyak dipelihara ayam dengan menggunakan apa? Daging dan telur. Paragraf 1. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, apa ini pokoknya? Ayam dimanfaatkan manusia untuk diambil daging dan telur. Nah, itu di pokok pada paragraf 1. Dan sekarang paragraf 2. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan berjejer lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jejer kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, apa ini pokoknya? Ini titik-titiknya. Adik-adik atau anak sekalian mengerjakannya. Belajar ide pokok dari paragraf kedua ini. Oke, lanjut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita akan berpisah, Bapak mengingatkan kita kembali dengan prokes, itu protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? Jadi mau sampaikan dan ini harus kita laksanakan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun, air dan mengalir. Jadi anak-anak diusahakan sesering mungkin mencuci tangan, apalagi kalau berada di luar rumah, dengan sabun di air yang kedua, memakai masker. Nah, kita usahakan memakai masker mana saja ya, di dalam rumah, lebih kalau kita keluar rumah bertemu dengan orang-orang banyak, kita harus memakai masker. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kalau kita berada di antara orang banyak, kita harus
menjaga jarak, ya, jaga jarak dari orang-orang atau teman-teman. Artinya kita di sini tidak boleh berkerumun. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.